Shalom, permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat kasih-Mu pada kami pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan dan mempelajari melalui pekabaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, boleh kami tanam dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kau berkati bagi para permisa yang ada di rumah maupun dalam perjalanan pulang. Biarlah Engkau memberikan berkat agar boleh sama-sama merasakan kasih dan juga sukacita melalui pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bacaan kita terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-5 dan juga yang ke-6. Ayat yang ke-5 mengatakan bahwa kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, pernyataan apakah yang diajukan oleh Thomas tentang kemana Yesus akan pergi? Bagaimanakah Yesus menjawab pernyataan Thomas? Tampaknya cukup logis. Jika engkau tidak tahu kemana seseorang akan pergi, bagaimana engkau dapat mengetahui jalan untuk mengikuti orang-orang itu? Yesus membalikan pertanyaan dengan menunjukkan bahwa Dia sendiri jalan itu. Jalan menuju apa? Jalan menuju Bapa. Dalam pendahuluannya, kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Hubungan yang erat antara firman atau kita bisa bilang logos, Yesus Kristus dan Bapa ditekankan. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa anak tunggal Allah. Lebih tepat diterjemahkan unik di sini adalah Dia yang mengatakan Bapa. Mengatakan dalam ayat ini, kata kerja Yunani ini adalah exegeomai, yang berarti menjelaskan, menafsirkan, eksposisi. Dari sinilah kita bisa melihat atau kita bisa mendapatkan kata eksegesis, yang berarti ini mengeluarkan maknanya. Jadi Yesus Kristus adalah penghubung kepada Bapa. Dia menjelaskan atau menafsirkan Bapa kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Dia adalah jalan kepada Bapa. Tanpa Dia, pemahaman kita sebenarnya akan terbatas. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 berbunyi, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?"
Tidak percayakah engkau bahwa aku ada dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bagaimanakah Yesus menjelaskan tentang kesalahpahaman Filipus? Filipus meminta untuk melihat Bapa, sesuatu yang tidak dapat dilakukan dan juga dijalankan oleh manusia yang berdosa. Bandingkan dengan Keluaran 33, pasal yang ke-33, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-34, dan juga pasal yang ke-9, dan Yohanes 1 ayat yang ke-18. Yesus menegur kurangnya pemahaman Filipus dan menunjukkan bahwa jika engkau telah melihat Dia atau melihat Yesus, engkau telah melihat Bapa. Ini ditunjukkan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah jalan menuju Allah. Tanpa Dia, tanpa Yesus, jalan itu pasti gelap dan itu tidak akan pasti. Tetapi Yesus itu adalah terang yang menerangi jalan untuk menuju kepada Allah. Yesus menyatukan 3 istilah penting. Yang pertama adalah jalan, yang kedua adalah kebenaran, dan yang ketiga adalah hidup. Istilah jalan hanya digunakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-23, tentang di mana Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan istilah ini digunakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Namun kebenaran dan hidup adalah tema utama dalam Injil Yohanes. Pelajaran kita pada hari Rabu dan Kamis, yang dimana ini menekankan konsep kebenaran yang sebuah topik sangat penting, terutama di dunia di mana gagasan tentang kebenaran dipertanyakan oleh banyaknya orang. Mengapa begitu menghibur ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah pernyataan terbaik yang kita miliki tentang seperti apakah Allah Bapa itu sendiri. Biarlah melalui firman Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat kita dapat mengetahui akulah jalan kebenaran dan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan yang indah ini kami boleh mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami terapkan menjadi jalan kebenaran dan hidup, sehingga kami boleh menuju ke dalam kerajaan sorga. Kau berkati permisi yang ada di rumah, biarlah Engkau berikan kesehatan bagi mereka, baik yang sedang sakit, biarlah Engkau boleh sembuhkan melalui makanan, obat-obatan, dan dokter ya Bapak, sehingga boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Kau berkati juga dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan, baik itu ada yang berkuliah ataupun yang sedang sekolah. Pada saat ini ya Bapak, Kau berkati mereka, biarlah Engkau campur tangan, biarlah itu menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka menjadi tiang-tiang dan juga menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.